Adha berasal dari kata dhaha yadha, dhahyan wa dhuhyatan wa udhiyatan. Asal kata ini bermakna sesuatu yang melahirkan ketentraman dan ketenangan. Bisa berbentuk waktunya disebut dengan duha. Karena itu duha, kenapa disebut dengan duha? Karena di waktu ini kita merasakan keadaan tentram dan tenang saat cahaya matahari naik sepenggalah. Ukuran satu tombak itu awal naiknya disebut dengan syuruk. Karena itu awal duha disebut dengan syuruk. Naik sampai kemudian 2 tombak kita rasakan ketentramannya, nikmatnya cahayanya. Bahkan dari sisi kesehatan pun mengandung unsur vitamin yang sangat bagus. Vitamin D di situ didapatkan. Kemudian dari kata ini juga muncul kata udhiyah. Tadi yang belum kita uraikan karena sempat mau saya akhirkan untuk membahas ke hukum kurban. Apa itu udhiyah? Orang Arab menyebut udhiyah ketika menyembelih hewan yang disembelih di waktu duha. Karena itu nanti saat kurban berlangsung, kenapa disebut salah satunya dengan adha? Ingin memberikan pesan pada makna yang kedua dari kata udhiyah. Ini duha sudah kita bahas. Kemudian ada kata udhiyah, menyembelih hewan, udhiyah, yang berlangsung di waktu duha. Jadi kalau nanti pas masuk Idul Adha, hukumnya agak beda dengan Idul Fitri. Idul Adha, kenapa dinamakan dengan Adha? Kalau mengambil makna udhiyah ini, di antara maknanya adalah proses penyembelihan hewan yang dilakukan di waktu duha. Di awal penyembelihannya berlangsung di duha. Jadi kalau nanti kita ingin tunaikan sholatnya Idul Adha, maka lakukan lebih awal. Kalau Idul Fitri bisa sedikit diakhirkan. Ya, Idul Adha matahari naik 1 tombak. Idul Fitri 2 tombak. Di Idul Adha saat masuk syuruk, di situ dikerjakan sholat lebih awal. Jadi kalau sekarang syuruk jam 6:03, ya jam 6 paling lambat 6:10, 6:04 sudah sholat. Idul Fitri 6:30 silakan, matahari naik 2 tombak. Kenapa? Karena saat awal Idul Fitri itu orang makan dulu. Karena itu disebut dengan fitir dari kata futur, makan, untuk menunjukkan Ramadan telah berakhir. Sekarang waktunya makan. Karena itu hukum orang puasa haram hukumnya. Idul Adha beda, sebelum berangkat kalau bisa jangan dulu makan. Nanti sunnahnya pulang dari sana atau di pertengahan selesai sholat baru makan. Karena orang kemudian makan dulu di Idul Fitri, ada jeda waktu, jenjang masanya. Maka boleh dia sedikit dipanjangkan untuk sholat idnya. Idul Adha karena tidak ada orang makan, berangkat awalkan supaya menyembelihnya dilakukan di waktu duha. Paham ya? Nah sekarang, baik itu duha ataupun udhiyah, pada mulanya seakar dengan kata duha. Kalau kita tambahkan hamzah di depannya, yang fungsi hamzah di ilmu saraf, salah satu fungsinya liizalatil makna ala syai'. Liizalatil makna lasiq ma'a syai'. Jadi untuk menghilangkan sebuah makna yang melekat kepada sesuatu. Jadi kalau kita ingin menghilangkan, menggelincirkan yang saya sampaikan sebelum Isya tadi, sesuatu sehingga terlepas dari kita, itu tambahkan hamzah di depannya. Ya hasuna, baik, tambah hamzah, ahsan, menghilangkan sesuatu yang tidak baik sehingga muncul yang baik-baiknya saja. Akrama dari kata karamun, karuma itu mulia. Kalau kita ingin hilangkan semua sifat sehingga membuat diri kita mulia, tambahkan hamzah di depannya. Gelincirkan, hilangkan, tenggelamkan sifat-sifat yang tidak mulia sehingga muncul kemuliaannya. Akrama. Paham sampai sini?